Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, memberi rezeki, membimbing langkah-langkah kita dalam terang hidayahnya. Tidak ada satu butir pasir pun di muka bumi ini bergerak tanpa izinnya, dan tidak satu rezeki pun sampai kepada kita tanpa kehendaknya. Dialah yang melapangkan dan menyempitkan, dialah yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Marilah kita senantiasa memperbanyak pujian kepadanya dalam setiap keadaan, saat lapang maupun sempit, saat diberi maupun diuji, karena sungguh syukur itu adalah kunci bertambahnya nikmat. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita kawas Nabi Muhammad, manusia nu agung yang menjadi suri teladan dalam setiap aspek kehidupan. Melalui beliau, kita diajarkan cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, termasuk bagaimana berdoa, bermunajat, dan mencari keberkahan dalam rezeki. Dengan mengikuti sunnah beliau, kita yakin bahwa hidup kita akan lebih terarah, berkah, dan diridhai. Semoga salawat kita menjadi bukti cinta kepada Rasulullah dan menjadi syafaat bagi kita kelak di hari kiamat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari kita buka pertemuan ini dengan rasa syukur yang mendalam. Seringkali kita lalai bahwa keberkahan hidup yang kita rasakan, mulai dari napas yang kita hirup, keluarga yang mendukung, usaha yang berjalan, hingga rizki yang terus mengalir, semua itu adalah buah dari rahmat Allah semata. Maka, penting bagi kita untuk selalu mencari cara mempererat hubungan dengan Allah, termasuk melalui amalan-amalan tertentu. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan mengkaji salah satu amalan yang banyak dipercaya sebagai pembuka pintu rezeki, yaitu membaca surat Al-Qadr sebanyak 313 kali dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan, sebuah malam yang agung, yang tidak sama dengan malam-malam lainnya. Malam di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup umat manusia, pembeda antara yang benar dan yang salah, serta cahaya yang menerangi jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Malam Lailatul Qadr dijelaskan lebih lanjut oleh Allah dalam firman-Nya, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Malam tersebut lebih mulia daripada 1000 bulan. Bayangkan satu malam yang nilainya lebih besar daripada 83 tahun lebih. Ini menunjukkan betapa besar rahmat dan karunia Allah yang tercurah pada malam itu. Karena itulah malam Lailatul Qadr menjadi malam yang amat dinantikan oleh orang-orang beriman. Membaca surat Al-Qadr berarti kita menghidupkan kembali semangat dan makna malam penuh kemuliaan tersebut. Kita menghadirkan dalam diri kita kesadaran akan pentingnya Al-Quran dan berharap agar keberkahan malam itu tercermin dalam kehidupan kita. Karena di malam itulah takdir-takdir penting, termasuk takdir rezeki, ditetapkan oleh Allah dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Para ulama mengajarkan bahwa setiap amalan yang berhubungan dengan Al-Quran, baik membaca, menghafal, maupun mengamalkannya, pasti membawa keberkahan dalam hidup. Apalagi jika kita membaca surat Al-Qadr dengan niat memohon kepada Allah agar membuka pintu rezeki, maka kita sedang mengetuk pintu rahmatnya dengan kunci yang sangat mulia. Rasulullah bersabda dalam haditsnya, "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk dijadikan bagian dari hidup sehari-hari. Membaca surat Al-Qadr berulang-ulang, apalagi 313 kali dengan penuh kekhusyukan, adalah bentuk ibadah yang mempererat hubungan kita dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di antara keutamaan membaca Al-Quran yang diajarkan Rasulullah adalah turunnya keberkahan dalam kehidupan kita. Keberkahan yang dimaksud bukan hanya bertambahnya harta, tetapi juga bertambahnya ketenangan hati, kelapangan jiwa, dan kemudahan dalam urusan-urusan dunia. Termasuk di dalamnya adalah dimudahkan dalam mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Selain itu, membaca Al-Quran juga menjadi pelindung bagi hati kita dari rasa sempit,
stres, dan putus asa. Ketika kita rajin berinteraksi dengan Al-Quran, hati kita menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan tubuh menjadi ringan dalam beraktivitas. Kondisi batin yang tenang inilah yang akan membawa kita lebih produktif dalam mencari rezeki dan lebih sabar dalam menjalani ujian. Karena itu, membaca surat Al-Qadr bukan sekadar menggerakkan lisan, tetapi menghidupkan hati. Setiap bacaan adalah doa, setiap lafaz adalah permohonan, setiap ayat adalah harapan. Semoga dengan memperbanyak membaca surat Al-Qadr, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki yang banyak, halal dan berkah kepada kita semua, serta menjadikan hidup kita penuh dengan cahaya petunjuknya. Amin. Mengapa kita membaca surat Al-Qadr sebanyak 313 kali? Sesungguhnya angka ini bukan angka yang dipilih tanpa makna. Angka 313 memiliki sejarah besar dalam Islam, yaitu jumlah pasukan kaum muslimin dalam Perang Badar. Pada saat itu, umat Islam dalam keadaan sangat lemah secara jumlah dan persenjataan. Namun, dengan pertolongan Allah, pasukan kecil ini berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jumlahnya 3 kali lebih banyak. Perang Badar adalah momen kunci dalam sejarah Islam. Ia menjadi bukti bahwa kemenangan bukan semata-mata bergantung pada kekuatan lahiriah, melainkan pada pertolongan Allah. Semangat ini yang ingin kita hidupkan ketika membaca surat Al-Qadr 313 kali. Bahwa kita tidak hanya mengandalkan kekuatan duniawi dalam mencari rezeki, tetapi sepenuhnya berharap pada kekuatan ilahi. Membaca surat Al-Qadr 313 kali adalah simbol bahwa kita, meskipun merasa kecil, lemah, atau serba kekurangan dalam usaha, tetap punya peluang besar untuk mendapatkan kemenangan rezeki bila Allah menolong kita. Ini menjadi cara untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah sambil terus memperkuat ruhiyah, spiritualitas kita. Lebih dari sekadar angka, 313 mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketekunan, dan tawakal. Seperti para sahabat di Badar yang tidak mundur sedikit pun meski berhadapan dengan musuh yang lebih kuat, kita pun diajarkan untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan ekonomi, kesempitan rezeki, atau ujian dunia lainnya. Dengan melazimkan bacaan ini, hati kita dibiasakan untuk senantiasa berharap kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ini penting, karena dalam urusan rezeki, terkadang manusia terjerumus kepada bergantung pada usaha semata, lupa bahwa semua hasil tetap di tangan Allah. Membaca Al-Qadr 313 kali menjadi bentuk latihan hati untuk mempercayai janji-janji Allah tentang pertolongan dan kelapangan. Bahkan, dalam sejarah, angka 313 tidak hanya muncul di Perang Badar. Menurut riwayat, kelak di akhir zaman, pasukan Imam Mahdi juga berjumlah 313 orang ketika memulai perjuangannya menegakkan keadilan. Ini semakin menegaskan bahwa angka ini identik dengan kemenangan orang-orang yang beriman dengan kekuatan doa, iman, dan ketaatan kepada Allah. Maka, saat kita membaca surat Al-Qadr sebanyak 313 kali, niatkanlah untuk meniru semangat para pejuang Badar. Kesungguhan dalam berdoa, kesabaran dalam berusaha, dan keteguhan dalam bertawakal. Rezeki yang kita minta bukan hanya berupa harta, tetapi juga kekuatan hati, ketenangan jiwa, serta jalan keluar dari berbagai kesulitan hidup. Dengan izin Allah, siapapun yang melazimkan bacaan ini dengan penuh keyakinan akan dipermudah jalannya, dilimpahkan keberkahannya, dan dikuatkan hatinya. Seperti 313 pejuang Badar yang tampak kecil di mata dunia, tetapi besar di sisi Allah. Semoga kita pun, meski sederhana usaha kita, menjadi besar nilainya karena doa dan amalan yang istiqamah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana cara melaksanakan amalan membaca surat Al-Qadr sebanyak 313 kali ini? Pertama-tama, yang paling penting adalah menyucikan niat. Niatkan dalam hati bahwa tujuan utama kita adalah mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai niat kita tercampur dengan ambisi duniawi semata. Sebab amal yang
Diniatkan karena Allah akan membuahkan keberkahan yang jauh lebih besar, baik di dunia maupun di akhirat. Niat yang benar akan meluruskan perjalanan amal kita. Ketika kita membaca surat Al-Qadr dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka setiap bacaan menjadi bentuk ibadah yang tinggi nilainya. Bahkan jika rezeki yang kita harapkan belum segera datang, kita tetap mendapatkan pahala atas ikhlasnya, niat dan istiqamahnya amal. Inilah rahasia besar yang sering dilupakan, bahwa dalam Islam, nilai amal tergantung pada niatnya. Kedua, pilihlah waktu yang khusus dan tenang untuk melaksanakan amalan ini. Waktu-waktu mustajab, seperti setelah sholat, tahajud di sepertiga malam terakhir atau setelah sholat duha di pagi hari adalah waktu yang sangat dianjurkan. Pada saat-saat tersebut, suasana hati lebih bersih, pikiran lebih jernih, dan suasana sekitar lebih sunyi, sehingga kita bisa lebih khusyuk dalam membaca dan merenungkan makna surat Al-Qadr. Namun, jika tidak memungkinkan, bisa juga memilih waktu-waktu luang lainnya di mana hati kita tenang dan jauh dari kesibukan dunia. Yang terpenting adalah konsistensi dan kekhusyukan kita dalam membaca. Hindari membaca secara tergesa-gesa hanya untuk mengejar jumlah, karena tujuan utamanya bukan sekadar menyelesaikan 313 bacaan, melainkan menghadirkan hati di hadapan Allah. Ketiga, bacalah surat Al-Qadr dengan hati yang khusyuk dan penuh penghayatan. Setiap kalimat yang dibaca hendaknya dirasakan maknanya, tentang keagungan malam Lailatul Qadr, tentang turunnya Al-Quran sebagai cahaya bagi umat manusia, dan tentang betapa besar kasih sayang Allah yang memberikan malam mulia itu kepada kita. Dengan cara ini, bacaan kita tidak hanya menggerakkan lisan, tetapi juga menggetarkan hati. Saat membaca surat Al-Qadr, bisa dibagi dalam beberapa sesi. Bila tidak mampu langsung membaca 313 kali dalam satu waktu. Misalnya, dibagi menjadi 100 bacaan setelah sholat tahajud, 100 bacaan setelah sholat duha, dan sisanya di waktu lain. Yang penting adalah menjaga kesungguhan dan menjaga adab saat membaca, seperti dalam keadaan suci dari hadas besar dan menghadap kiblat jika memungkinkan. Setelah selesai membaca 313 kali, jangan langsung beranjak. Duduklah sejenak dalam suasana hati yang tenang, lalu berdoalah kepada Allah dengan sepenuh jiwa. Mintalah kepadanya rezeki yang luas, halal dan penuh berkah. Jangan lupa untuk memohon pula perlindungan dari rezeki yang haram dan dari segala kesulitan hidup. Dalam doa tersebut, sebutkan hajat-hajat kita dengan rinci, sambil tetap menyerahkan hasil akhirnya kepada kehendak Allah. Terakhir, penting untuk diingat bahwa amalan ini bukanlah sulap yang serta-merta langsung menghasilkan kekayaan dalam sekejap. Ia adalah sarana untuk mengetuk pintu langit, memperkuat hubungan kita dengan Allah, dan mempersiapkan hati kita untuk menerima rezeki yang berkah. Dengan menggabungkan amalan ini dengan usaha nyata dan tawakal, insya Allah, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang bahkan tidak pernah kita duga sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, penting bagi kita untuk memahami bahwa rezeki itu tidak hanya sebatas uang atau harta benda. Dalam pandangan Islam, rezeki memiliki makna yang jauh lebih luas. Apa saja yang membuat hidup kita menjadi lebih baik, lebih tentram, dan lebih dekat kepada Allah, itulah rezeki. Maka mari kita buka pandangan kita bahwa rezeki Allah meliputi segala bentuk kebaikan. Memang benar bahwa uang adalah bagian saudari rezeki. Dengan uang, banyak kebutuhan duniawi bisa terpenuhi. Namun, jika seseorang memiliki banyak uang, tetapi hatinya sempit, pikirannya gelisah, kesehatannya buruk, atau keluarganya penuh pertengkaran, maka sesungguhnya ia sedang kekurangan rezeki dalam bentuk lain yang lebih penting. Oleh karena itu, janganlah kita menyempitkan definisi rezeki hanya pada nominal harta. Kesehatan adalah salah satu bentuk rezeki terbesar yang seringkali baru kita sadari nilainya saat kita kehilangannya. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa bekerja, beribadah, beraktivitas, dan menikmati hidup. Maka ketika kita membaca surat Al-Qadr, mintalah juga rezeki berupa kesehatan yang prima, sebab dengan tubuh yang kuat, segala cita-cita bisa lebih mudah diraih.
Demikian pula dengan keluarga yang harmonis, memiliki pasangan yang setia, anak-anak yang soleh, dan hubungan keluarga yang penuh kasih sayang adalah rezeki besar yang tidak semua orang rasakan. Bahkan banyak orang kaya yang menangis karena tidak menemukan ketenangan di dalam keluarganya. Karenanya dalam doa kita jangan hanya minta dilapangkan harta, tetapi juga mintalah kebahagiaan dalam rumah tangga. Waktu yang berkah juga termasuk rezeki. Berapa banyak orang yang memiliki waktu 24 jam sehari, tetapi tidak sempat berbuat banyak. Ada yang sibuk tiada henti, namun tidak merasa puas. Ada pula yang sedikit bergerak, tetapi hasilnya berlipat. Ini semua adalah tanda bahwa keberkahan waktu adalah bagian penting dari rezeki yang harus kita minta kepada Allah. Membaca surat Al-Qadr bukan berarti berharap uang turun tiba-tiba dari langit. Islam mengajarkan usaha yang nyata, bukan sekadar berangan-angan. Namun, dengan memperbanyak amalan ini, insya Allah Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki. Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang membawa peluang, membuka jalan bagi usaha kita, dan memberikan ide-ide kreatif yang mengantarkan kita kepada kesuksesan. Tidak hanya itu, Allah juga akan melindungi kita dari kerugian, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Betapa banyak rezeki yang datang kepada kita bukan dalam bentuk tambahan, tetapi dalam bentuk perlindungan dari kehilangan, dijauhkan dari kecelakaan, diselamatkan dari investasi yang merugikan, atau diselamatkan dari tipu daya manusia. Semua ini adalah bentuk rezeki yang agung, meskipun sering tak terlihat secara kasat mata. Karena itu, marilah kita memperluas pemahaman kita tentang rezeki, memperluas doa kita, dan memperbanyak rasa syukur. Semoga dengan membaca surat Al-Qadr sebanyak 313 kali dengan penuh keikhlasan, Allah membukakan pintu-pintu kebaikan dari segala arah, memberkahi usia kita, melimpahkan ketenangan dalam hati kita, dan melapangkan semua urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, perlu kita sadari bahwa amalan tanpa usaha adalah ibarat berlayar tanpa dayung. Sebaliknya, usaha tanpa doa adalah bentuk kesombongan, seolah-olah kita merasa mampu mencukupi segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Padahal, sejatinya segala daya dan upaya kita tidak akan berarti apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, setelah kita menyelesaikan amalan membaca surat Al-Qadr sebanyak 313 kali, jangan berhenti di situ. Bangkitlah untuk berikhtiar. Carilah rezeki dengan cara yang halal, bersemangatlah dalam bekerja, tekunilah bisnis yang baik, dan jangan pernah lelah dalam menuntut ilmu. Setiap langkah ikhtiar itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah, bagian dari wujud syukur kita atas doa yang telah kita panjatkan. Ingatlah, doa dan usaha harus berjalan beriringan. Doa mengundang pertolongan langit, sedangkan usaha menjemputnya di bumi. Ketika keduanya bertemu dalam satu jalan yang lurus, disitulah keberkahan hidup bermula. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun usaha yang kita lakukan, karena Allah mampu menjadikan usaha kecil itu berbunga menjadi rezeki yang luar biasa besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini menjadi jaminan bagi kita bahwa siapapun yang istiqomah bertakwa, termasuk dengan memperbanyak amalan baik seperti membaca surat Al-Qadr, akan disiapkan jalan rezeki yang penuh kejutan oleh Allah. Keyakinan ini yang harus kita pelihara dalam hati. Jangan terburu-buru ingin melihat hasil, karena Allah punya waktu terbaik untuk mengabulkan doa hambanya. Tugas kita hanyalah memperbanyak amal, memperbaiki ikhtiar, menjaga adab kepada Allah, serta bersabar dan bersyukur dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Betapa banyak orang yang awalnya merasa mustahil mendapatkan perubahan dalam hidupnya, namun karena ia istiqamah dalam doa dan usaha,
Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang tidak pernah ia bayangkan. Barangkali lewat pertemuan tak disengaja, peluang yang datang tiba-tiba, atau pertolongan dari arah yang tak pernah terlintas dalam pikirannya. Oleh karena itu, mari kita tanamkan tekad di dalam hati. Kita akan menghidupkan amalan ini dengan penuh semangat dan ketulusan, sekaligus memperbaiki usaha lahiriah kita dengan penuh kesungguhan. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Setiap huruf yang kita baca, setiap doa yang kita panjatkan, dan setiap usaha yang kita tempuh, semuanya akan dibalas dengan keadilan dan kemurahan darinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan dalam hidup kita, memperluas rezeki kita, menjaga kita dari kefakiran, dan mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Semoga amalan ini menjadi jalan keluarnya segala kesulitan kita dan sebab datangnya rahmatnya yang tiada batas. Amin. Ya Rabbal Alamin.